Channel Murtadin Perlu Tahu ini. Sharing ke-38 dengan topik Harapan Allah orang Kristen atas orang Kristen dan non-Kristen. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, Shalom, salam damai sejahtera. Allah orang Kristen memang beda dengan Allah agama lain. Setahu Mbah, hanya Allah orang Kristen yang menghukum dosa di atas kurban. Allah agama lain tidak ada yang menghukum dosa. Mengenai logika sebabnya mengapa demikian Mbah sudah sajikan di YouTube. Akeong sharing tulus kekristenan spasi ke garis datar 4. Silakan tonton kembali. Allah orang Kristen sangat mengasihi umat manusia, yaitu orang Kristen dan juga orang non-Kristen. Mereka yang sudah mau menerima kasih Allah ini kita sebut orang Kristen. Dan mereka yang masih belum membuka hati menerima kasihnya Allah ini kita kenal sebagai non-Kristen. Didorong oleh kasihnya, Allah membuat program keselamatan bagi umat manusia, yaitu supaya umat manusia bisa datang kembali kepada Beliau. Umat manusia bisa hidup di dunia ini dengan berdamai dengan Beliau, sampai masuk ke dalam surga kekal abadi seperti rencana semula sebelum manusia pertama Adam jatuh ke dalam dosa, yang mengakibatkan perpisahan umat manusia dengan Allah. Berikut Mbah sajikan 4 harapan Allah kepada umat manusia di dalam rencana kekal Beliau itu. 4 harapan. Harapan ke-1, Allah berharap agar seluruh umat manusia, tentu saja maksudnya adalah orang Kristen dan non-Kristen, mau menerima anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Allah mengutus Sang Anak Allah, Yesus Kristus, mati menyerahkan nyawa di atas kayu salib, menggantikan umat manusia menjalani hukuman yang seharusnya mereka jalani di neraka. Yohanes 3, 16, 17. Harapan kedua, Allah berharap agar umat manusia mengerjakan keselamatan yang telah diterimanya itu dengan takut dan gentar. Takut dan gentar mengerjakan keselamatan. Filipi 2 ayat 12. Bagaimana caranya umat manusia mengerjakan keselamatan yang telah mereka miliki ini? Yaitu dengan hidup mengacu pada 6 cara hidup setelah selamat yang ada di Matius 5 ayat 20 sampai 48. Kesatu, Allah berharap agar umat manusia mengerjakan keselamatan mereka dengan bergumul untuk tidak marah, apalagi maki-maki. Itu mengerjakan keselamatan. Tidak marah itu mengerjakan keselamatan. Tahan. Apalagi maki-maki. Tahan. Kedua, Allah berharap agar umat manusia mengerjakan keselamatan yang mereka telah peroleh ini dengan tidak mengumbar mata, melihat lawan jenis, dan membiarkan diri mereka dikuasai oleh nafsu zina. Kedua, itu mengerjakan keselamatan. Buang. Ketiga, mengerjakan keselamatan ketiga. Allah berharap agar umat manusia mengerjakan keselamatan mereka dengan bertekad apapun yang terjadi di dalam hidup nikah mereka, mereka tidak bercerai kecuali karena perzinahan. Keempat, mengerjakan keselamatan keempat, Allah berharap agar umat manusia mengerjakan keselamatan mereka dengan bertekad tidak usah bersumpah untuk meyakinkan lawan mereka. Jadi jika terjadi perselisihan, tidak usah bersumpah. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Kelima, kan semuanya ada 6 toh. Allah berharap agar umat manusia mengerjakan keselamatan mereka dengan bertekad di dalam hati mereka untuk tidak melawan
orang yang berbuat jahat kepada mereka. Ngalah saja dengan cara mengingat bahwa Tuhan yang menjadi Pak Yesus juga tidak melawan, walaupun memiliki power untuk melawan, demi tercapainya keselamatan umat manusia. Silakan baca di Matius 26 ayat 53. Untuk mengulangi bahasan tentang hal ini, silakan buka YouTube, klik ikon kaca pembesar, ketik Kakeong Sharing Tulus Kekristenan, spasi ke garis datar 24. Silakan menonton. Keenam, mengerjakan keselamatan yang keenam. Semuanya 6. Allah berharap agar umat manusia mengerjakan keselamatan yang telah mereka miliki dengan bertekad di dalam hati untuk menjadi sama dengan Allah. Bukan seperti iblis. Bukan. Iblis mau menyamai kemuliaan Allah. Ini menjadi sama dengan Allah di dalam hal mengasihi. Bertekad dalam hati untuk menjadi sama dengan Allah Bapa dalam hal mengasihi. Allah berharap agar umat manusia mengasihi orang yang mengasihi mereka biasa, dan juga mengasihi orang yang membenci mereka. Ini baru ada lebihnya. Demikianlah Allah berharap agar umat manusia mengerjakan keselamatan yang telah mereka terima dengan acuan yang tertulis di Matius 5 ayat 20 sampai 48. Semuanya ada 6. Kita kembali ke pokok bahasan kita, yaitu 4 hal yang diharapkan oleh Allah. Kesatu tadi, agar umat manusia menerima anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kedua, agar umat manusia mengerjakan keselamatan yang telah dimilikinya. Sekarang yang harapan ketiga. Jika umat manusia setelah diselamatkan, seharusnya kan tidak berbuat dosa lagi, namun terpeleset setelah bergumul melawan dosa sampai mencucurkan darah. Bergumul. Ibrani 12 ayat 4. Maka umat manusia bisa datang kepada Tuhan Yesus, imam besar yang sekarang tinggal di sorga. Imam besar yang dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan umat manusia. Ibrani 4 ayat 15. Sehingga umat manusia bisa diperdamaikan dan bisa kembali menghampiri tahta Allah yang maha kudus itu, dan yang menghanguskan itu sebagai tahta kasih karunia. Ibrani 4 ayat 16. Harapan Allah yang keempat. Allah berharap agar umat manusia bertekad tidak melakukan dosa sengaja. Dosa dengan sengaja, apalagi berencana. Sebab jika mereka sengaja melakukan dosa dengan sengaja, setelah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi kurban untuk menghapus dosa sengaja ini. Yang ada hanyalah api neraka. Demikianlah kesimpulan bahasan kita kali ini, bahwa Allah berharap kepada umat manusia 4 hal. 1, menerima anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kedua, mengerjakan keselamatan yang telah diterima, dikerjakan. Ketiga, jika terpeleset berbuat dosa, bisa datang kepada imam besar Yesus Kristus yang tinggal di sorga, minta ampun kembali. Keempat, jangan berbuat dosa sengaja. Tidak apa-apa, gampang, nanti minta ampun lagi. Jangan, sebab darah Yesus tidak berkuasa menghapus dosa sengaja. Tidak ada ampun lagi. Lah kalau tidak tahu hal ini lalu berbuat dosa sengaja, bagaimana dong, Mbak? Topik ini akan Mbak bahas di video berikutnya, insya Allah. Sampai di sini dulu, Mbak mohon undur diri. Kiranya turunlah berkat rohani, jasmani, dan serta ekonomi berkecukupan bagi para penonton video ini serta keluarganya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika berkenan berlangganan, tekanlah subscribe. Jika suka, like, tekanlah jempol yang ke atas. Jika ingin menolong teman-teman atau keluarga, silakan bagikan video ini kepada mereka.
Jika berkenan, tulislah komentar yang dahsyat, koreksi Mbah, atau apresiasi bahkan. Sampai di sini dulu, sampai jumpa besok. Shalom, insya Allah.